Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau, beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Hiduplah untuk tidak membuat Tuhan menangis, tetapi hiduplah untuk membuat Tuhan tersenyum. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah hal yang kita perlu maknai dari bacaan Injil yang telah kita dengar dan dari kisah hidup Santa Elizabeth dari Hongaria yang kita peringati pada hari ini. Mengapa kita perlu hidup untuk tidak membuat Tuhan menangis? Kita semua tahu menangis itu apa dan mengapa kita menangis. Kalau ada yang membuat hati sedih dan terluka, itu biasanya membuat kita menangis. Tapi juga ada tangisan bahagia ketika orang sukses menggapai sebuah cita-cita. Tapi ketika kita mendengar Injil tentang Yesus menangis, ini bukan karena kesuksesan, tapi ini karena kekecewaan. Kecewa dengan kota Yerusalem, bukan kotanya yang mengecewakan, tapi hidup orang di dalam kota itulah yang mengecewakan. Kita tahu bahwa Yerusalem itu sebuah kota suci, kota yang diidam-idamkan dan dianugerahkan Tuhan ke dunia sebagai kota Allah di dunia. Nanti bisa baca di buku Yerusalem 33, tulisan wartawan Kompas Trias Kuncahyono. Di situ diulas tentang kota Yerusalem itu apa. Di satu sisi ia adalah kota Allah, tapi di sisi lain ia adalah kota penuh kekejaman. Karena semua utusan Allah hampir dibunuh di Yerusalem. Termasuk Yesus dibunuh di Yerusalem. Apa yang membuat Yesus menangis? Kalau kita mengacu pada Injil, tentu karena mereka tidak mencintai damai sejahtera. Yesus bilang, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Berarti mereka tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Dan karena mereka tidak mengerti, kenapa mereka suka bertengkar? Karena kalau mau damai sejahtera, mestinya jangan ada konflik, jangan ada perseteruan, jangan menciptakan musuh. Itu baru ada damai sejahtera. Tapi mereka hidup untuk menciptakan persoalan. Bahkan ketika Yesus masuk kota Yerusalem pun mereka menciptakan persoalan. Ketika Yesus menangisi bait Allah dan menyuruh mereka semua mempergunakan bait Allah dengan baik, semua pada marah dan benci dengan Yesus. Dan ketika Yesus menyerukan pertobatan, mereka tidak suka. Sehingga kemudian Yesus itu disalibkan sebagai korban ketidakpuasan orang-orang di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah yang membuat Yesus menangis. Dan ada sebuah catatan menarik di bagian setelah Yesus mengatakan hal itu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Mengapa tersembunyi bagi mata mereka untuk tidak mampu melihat dan mengerti apa yang menghasilkan damai sejahtera? Karena mata mereka penuh dengan kepentingan dunia, mata duniawi. Mata duniawi akan selalu melihat apa yang memuaskan kita.
Tapi kalau mata surgawi akan melihat dengan mata hati, bahwa yang dilihat oleh mata tidak selalu membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan bukan soal kepuasan mata, tapi kondisi hati. Maka melihat sebuah persoalan dengan mata hati itu penting untuk kita tetap bisa menemukan kebahagiaan di tengah persoalan. Contoh, kematian bagi kita itu menyakitkan. Apalagi kalau orang yang kita kasihi, yang sangat mencintai kita, ketika dia mati itu sangat menyedihkan. Melihat dengan mata bahwa orang yang kita kasihi dan mengasihi kita terbaring sebagai jenazah, itu sangat memilukan. Itu kalau lihat dengan mata, maka keluarlah air mata untuk menangis. Tapi kalau kita coba melihat dengan mata hati, kita akan bangga dengan kematian. Karena kalau kita kembali ke definisi kematian dari Santo Padre Pio yang pernah saya ungkapkan di kuburan pada tanggal 2, bahwa kematian adalah saat Tuhan memeluk untuk memanggil kita kembali ke pangkuannya. Maka ketika ada kematian dan itu adalah saat Tuhan memeluk dia untuk kembali, apa yang membuat kita bersedih? Kita harus bahagia karena dia kembali ke pangkuan Allah, daripada dia dipeluk oleh setan, kan? Mati karena leak kan dipeluk oleh setan. Jadi itu perbedaan antara melihat dengan mata yang ada di muka dan mata hati. Dan orang-orang di Yerusalem hanya melihat dengan mata yang ada di kepala. Sehingga ketika melihat Yesus dan Yesus datang sebagai tokoh yang populer, mereka iri dan cemburu. Mereka harus babat orang ini. Jadi begitu Yesus naik daun sedikit dan bicara hal yang baik untuk pertobatan mereka, mereka tidak suka. Mungkin begini, sama dengan begini. Kita para pastor itu kan harus menyerukan pertobatan, harus berkhotbah tentang memperbaiki sikap. Tapi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Orang yang menerima dengan mata di kepala pasti tidak suka, apalagi kalau yang omongnya Romo Eman. Tapi kalau orang yang menerima dengan hati, dia akan berpikir lebih, apa arti khotbah ini untuk saya? Begitu. Jadi nyimak dengan hati. Kalau kita nyimak dengan hati, tidak ada khotbah yang tidak berguna untuk kita. Tapi kalau hanya dengan pakai mata kepala, apalagi kepalanya sudah pelontos, memang tidak bisa. Perlu mata hati untuk mengerti. Dan itulah kesulitan yang dialami oleh orang di Yerusalem. Sehingga Yesus mengeluh, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Hal yang membuat Yesus menangis. Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengar cerita tentang Yesus menangis ini, saya itu teringat dengan dua pengalaman berikut. Di paroki saya, ada satu keluarga yang entah karena apa mereka tidak suka dengan Romo di paroki kami. Mereka selalu menceritakan jelek dan terakhir itu mereka mengancam untuk memukul. Sudah Romo ini pergi, apa yang terjadi? Sampai dengan beberapa keturunan, keluarganya hidup dengan baku sikut, bahkan baku bunuh. Nah, ingat, Israel sampai sekarang tidak pernah damai, kan? Yerusalem itu tidak pernah ada damai di sana walaupun itu kota Allah. Kenapa? Sudah terlanjur melukai Yesus. Ini di keuskupan kita, di Sumbawa Besar. Ini nyata, dan tadi juga nyata. Ini di keuskupan kita. Satu kali, entah bagaimana juga mereka tidak suka dengan romonya. Romonya lari dari Sumbawa melalui sebuah keluarga. Hasil akhirnya, zaman waktu itu masih Monsinyur Vitalis Jubarus. Tidak dikasih pastor selama beberapa tahun. Nanti kalau tidak percaya tanya Romo Hasya yang pernah tugas di Dompu. Kenapa? Mereka membuat Tuhan dan utusan Tuhan itu menangis. Negara. Sejauh mana kita menjadi anggota gereja dan tidak membuat Tuhan dan utusan Tuhan menangis? Jadi ketika Yesus menangis di Yerusalem, ada resiko yang besar dari air mata yang dijatuhkan Yesus. Dan sampai sekarang tidak pernah ada damai di sana. Bahkan selalu ada dalam ancaman peperangan. Maka Bapak Ibu, mari kita hidup tidak untuk membuat Tuhan menangis, tidak membuat utusan Tuhan menangis, tidak membuat saudara-saudara di sekitar kita yang adalah gambaran Tuhan menangis. Hiduplah untuk membuat orang tersenyum, membuat sesama saudara tersenyum, membuat Tuhan tersenyum. Jangan jadi umat yang tukang cerita orang punya kejelekan terus. Jangan jadi umat yang terus muka judes. Coba hiduplah sebagai umat yang ketika orang melihat kita, orang tersenyum. Suka kalau ketemu dengan dia ini, asik.
Tapi kalau lihat kita, aduh jangan, itu paling kuat gosip, paling banyak cerita begini dan begitu, padahal dirinya sendiri belum beres. Tapi yang saya mau katakan, mari kita hidup untuk membuat orang tersenyum. Saya suka dengan gaya hidup Pak Sutri Toko Menara. Asik melihat mereka di FB, asik melihat mereka ke gereja. Apa yang ditontonkan? Senyum dan kemesraan. Coba lihat di FB-nya mereka, apa yang ada di sana. Tidak ada omong tentang orang, tapi bagaimana mereka menampilkan diri sebagai figur yang bisa membuat orang yang melihat itu tersenyum. Dan itulah hidup. Itulah yang dilakukan oleh Santa Elizabeth dari Hongaria. Ketika dia berusia 4 tahun, dia sudah digadang-gadang untuk menikah dengan keluarga dari pangeran, karena mereka itu keturunan bangsawan di Hongaria. Tapi karena yang mau dipasangkan dan dinikahkan dengannya itu meninggal duluan, lalu dialihkan ke kemudian namanya Pangeran Ludwig IV kalau tidak salah. Lalu mereka menikah ketika dia berumur 14 tahun, suaminya 21 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak, dan ia hidup sebagai orang yang dermawan. Sering ia dimarahin oleh keluarga istana karena ia sering membagi-bagi roti dan makanan kepada mereka yang lapar. Sehingga tiba suatu kali ketika ia sedang membawa satu keranjang roti untuk dibagikan kepada anak-anak di jalan-jalan yang miskin dan susah mendapatkan makanan, suaminya buntutin. Ketika dia melihat dia membawa roti di keranjang, suaminya bertanya, "Apa yang ada di keranjang?" Dengan yakin dia menjawab, "Itu bunga." Begitu dibuka, roti diubah menjadi bunga. Siapa yang mengubah? Tuhan. Karena pekerjaannya dia membuat Tuhan tersenyum. Karena Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau menjumpai aku, itu ada mereka yang menderita, yang melarat, yang dihina, dicaci maki. Aku ada di sana. Seperti orang yang mencaci maki Sakeus, Tuhan mau mampir ke rumahnya. Magdalena yang dianggap perempuan yang sundal dan berdosa, Tuhan bergaul akrab dengan dia. Jadi, dan Yesus bilang, siapapun di antara kamu yang memberikan kamu secangkir air karena kamu muridku, kamu akan mendapat upah. Jadi seperti itulah cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Hadir dalam orang-orang yang tidak pernah kita duga, itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Atau seperti cerita tentang kalau ada yang ikut misa waktu peringatan Santo Martinus dari Tours, seorang militer. Ketika ia pulang dari tugas, ia melewati pintu istana. Di sana ia menjumpai seorang yang lagi kelaparan, reot, dan lemah. Dia meminta uang untuk membeli makan, tapi karena Santo Martinus tidak bawa uang, ia membagi mantolnya, setengah untuk orang yang di pintu itu, setengahnya dia bawa masuk ke istana. Begitu sampai di istana, orang menertawakan dia karena pakai setengah mantol. Tapi apa yang terjadi? Malamnya, Yesus dan para malaikat datang menjumpai dia. Dan kepada para malaikat dia mengatakan, inilah Martinus yang memberikan saya mantol di pintu istana. Dan Martinus melihat bahwa dia datang dengan memakai setengah dari mantol yang dibagikannya di pintu istana. Saya ingat baik cerita ini karena Bernard pernah kasih saya itu patung Santo Martinus dengan pedang dan mantolnya. Tapi ini cerita untuk menginspirasi kita bahwa jangan terlalu jauh berpikir tentang Tuhan yang tidak kita lihat. Tuhan kita itu terinkarnasi, ada di tengah-tengah kita. Dan kita semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka hidup untuk membuat tersenyum, artinya hidup untuk membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum. Jangan hidup untuk membuat orang gerah, untuk membuat orang marah. Dengan kata lain, jangan hidup menjadi preman dan provokator. Apalagi kalau sudah jadi orang gereja Katolik ya. Tanggalkan sikap preman dan provokator untuk menciptakan suasana yang tidak bagus. Kapan Tuhan tersenyum? Kalau hanya Tuhan biasa-biasa saja baik. Kalau sampai Tuhan menangis, itu yang berbahaya. Karena tidak ada satu tetes dari mata yang dikeluarkan oleh Tuhan dan utusan Tuhan yang tidak punya resiko yang buruk. Ini meminjam istilahnya Romo Agus, catat. Dan memang yang terjadi ketika Yesus sudah menangisi kota Yerusalem, hancurlah Yerusalem diserang. Bapak Ibu, kita hidup bukan untuk hari ini. Sering saya mengatakan, kita yang hidup berkeluarga pasti ada anak dan ada cucu.
Apa yang Anda taburkan hari ini sangat berguna untuk anak dan cucu Anda kelak. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur air mata akan menuai sukacita. Ibu Oma Sisilia, saya rasa kita sudah tahu apa yang telah dia taburkan. Tentu tidak mungkin kita melihat anak-anaknya sukses sekarang, cucu-cucunya sekarang punya toko besar, kalau dulu dia tidak menjadi orang tua yang baik dan bekerja. Justru karena dia baik, kita dapat upahnya. Seperti yang sering saya katakan kepada adik-adik saya, kalau sekarang kamu sukses, jangan berpikir itu karena kesuksesanmu. Orang tua kita yang sudah sukses, mereka yang bekerja berat untuk kita. Jadi hiduplah untuk membuat Tuhan tersenyum. Jangan terus hidup untuk membuat Tuhan menangis. Semoga Tuhan memberkati.